Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang, Bapak Insinyur Didik Nopianto Agro Nugradi MT. Yang terhormat, Pembina Stapatya Veda, Bapak Majora Nuansa Algin STM Ars. Yang kami hormati, Ketua Stapatya Veda periode 2025, Saudara Kaji Amirul Anbia. Dan yang kami banggakan, para peserta workshop software Stapatya Veda 2025, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dengan mengucap Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara workshop software Stapatya Veda tahun 2025 dengan tema Digital Drafting Base, Arts Compose, Plan and Apply dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, serta kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan, saya Nabrisa Nurisma Putri, selaku Master of Ceremony untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pemaparan materi. Acara yang ketiga, penyerahan sertifikat. Acara yang keempat, penugasan. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sesi pemaparan materi software Photoshop yang akan dipandu oleh sof- maaf, yang akan dipandu oleh moderator kita, Zahratus Salma. Kepada Saudara Zahratus Salma, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan aku waktu untuk menjadi moderator di sesi pemaparan materi software Photoshop kali ini. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Masih semangat kan ngikutin rangkaian workshop software ini? Harus semangat dong, soalnya ini last day banget nih teman-teman. Last day workshop sebelum penjurian karya teman-teman semua yang ikut kompetisi workshop software. Nah, langsung saja kalian pasti nggak sabar kan buat dengerin tutorial penggunaan software Photoshop yang akan dipandu oleh kakak pemateri kita yang pastinya keren banget nih. Tapi sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan diri dahulu. Nama aku Zaratu Salma, bisa dipanggil Salma dari Prodi Teknik Arsitektur Angkatan 23. Aku di sini selaku moderator akan menemani sesi yang menjadi inti dari workshop kita pada pagi hari ini nih teman-teman, yaitu sesi pemaparan materi software Photoshop oleh Saudara Hanif Radivan. Nah, Kak Hanif Radivan akan memaparkan tahapan demi tahapan dalam mempelajari ilmu dasar dalam Photoshop nih teman-teman, yang pastinya akan penting bagi kita nih sebagai mahasiswa arsitektur ke depannya. Sebelumnya, izinkan aku membacakan CV dari pemateri kita kali ini. Ya, Kak Hanif Radivan, eh sebentar. Kak Hanif Radivan adalah seorang arsitek
mahasiswa arsitektur yang interest, ketertarikan di bidang desain dan bentuk. Nah, ada beberapa experiences dari Kak Hanifah Divan. Yang pertama ada Vice Chair of Information and Communication Division di Keluarga Mahasiswa Arsitektur atau KMA, Staf Patia Veda Arsitektur UNES. Nah, yang kedua ada Staff of Media Design dan Documentation Division, Arsitektur Event Etalase 2024 dan Arsitektur Architectural Engineering Universitas Negeri Semarang. Kemudian yang ketiga ada Head of Publication, Design and Documentation Division di Makrab Arsitektur 2024, Architectural Engineering Universitas Negeri Semarang. Nah, ada beberapa kompetisi yang sudah dijuarai nih sama Kak Hanifah Dipan. Yang pertama ada Favorite Winner Graphic Design Competition, Arasta. Lalu kemudian ada First Place Graphic Design Competition, Asas, Smite, Abu Bakar, Kulon Prabowo. Lalu ada Favorite Winner Infographic Design dari UPH Kampus Surabaya. Lalu ada Second place of favorite winner infographic design. Lalu ada partisipan architectural design competition dan yang terakhir ada partisipan architectural design competition. Oke, tanpa berpanjang kata lagi kepada Kak Hanifah Difan, waktu dan layar kami persilahkan. Eh, Oke, Halo teman-teman semua. Terima kasih teman-teman KMA karena sudah ngasih saya waktu untuk berbicara di sini. Saya di sini akan memberikan materi eh, bagaimana cara menggunakan Photoshop sebagai mahasiswa teknik arsitektur khususnya eh, untuk membuat paneling di arsitektur ini. Oke, pertama saya akan kasih tahu dulu nih, apa sih panel tuh? Jadi, proses, kan kemarin nih udah ada, dari awal tuh ada proses modeling ya, dari AutoCAD. Terus proses modeling 3D di SketchUp. Terus ada rendering di D4. Nah, proses selanjutnya itu adalah paneling. Paneling itu apa sih? Paneling itu kayak penyajian, cara kita ngepresentasiin proyek kita, proyek arsitektur kita yang kemarin dibuat itu ke eh, audiens, entah itu audiensnya sebagai dosen, entah itu sebagai juri dan lain-lain seperti itu. Nah, hmm, yang harus diperhatiin itu pertama kalian tuh harus nentuin dulu nih apa yang mau disajiin di dalam si panel ini. Jadi ada beberapa apa ya faktor buat bikin panel ini. Yang pertama ada ketentuan dari biasanya sayembara ini punya ketentuan ya. Kalau misalnya ikut sayembara, contohnya misalnya ada ketentuan harus ada konsep, harus ada kayak eh, interior, eksterior, terus ada tampak-tampak gitu-gitu. Nah, itu bakal jadi kayak tolak ukur utama jadi pembuatan panel ini. Jadi, hmm, misalnya yang dibutuhkan itu ada di tampakannya. Nah, ini tuh dipersiapin dari pas renderannya. Jadi di renderannya itu ya pokoknya liatin ininya lah apa sih dari kriterianya dari sayembara itu. Nah, selain dari kriteria sayembara, kan dari kriteria sayembara itu langsung semuanya full ini ya full panel.
Biasanya panel ini ada biasanya itu dikasih dua ini maksimal dua paper. Nah, selain yang inti-inti kayak tampak potongan interior dan lain-lain itu ada konsep. Di konsep ini biasanya itu eh, kalian ini biasanya yang jadi bagian apa ya krusial gitu. Jadi gimana cara nuangin ide kalian ke konsep ini. Jadi ya kan kemarin bagian modeling cuma eh, visual doang ya, model-modeling doang. Nah, di panel ini kalian tuh harus nyajiin ide konsep kalian ke dalam paper biar orang tuh bisa paham gitu. Nah, penyajian ini tuh ya, penyajian ini tuh eh, nggak ya ini pokoknya bagian paling yang bikin susah karena nggak semua orang bisa paham gitu. Jadi kalau kalian paham belum tentu orang lain paham. Nah ini bisa diperhatikan banget. Selain di sini kan ini sebagai contoh ini punya aku ya di sayembara kemarin ini ada mind map. Mind map ini sebagai konsep utama. Di sini ada main strategi, terus ada ya pokoknya itu terus ada data-data gitu, terus ada apa sih namanya data site analisis dan kawan-kawan. Nah terus desain strategi ini apa? Desain strategi ini sebenarnya nggak ada di ketentuan kriteria, tapi kita pengen nyajiin sebagai ide dari kita sendiri gitu. Sini ada initial space, middle space, final space. Itu tergantung bangunan masing-masing. Terus ada masing, terus ada ini fitur. Apa fitur? Ya fitur berarti. Gitu-gitu. Nah, terus di bagian page 2 ini biasanya baru bagian intinya kayak bukan inti, baru bagian yang pentingnya kayak ini interior, eksterior, tampak, depan belakang, kanan kiri dan potongan. Biasanya tuh kalau bikin panel ini nih ada bagian yang kosong Bu. Kayak misalnya di page 2 ini ketentuannya cuma ada side plan, interior, eksterior, tampak sama potongan. Nah, bagian sini ini hasilnya kosong. Diisi apa? Ini bisa diisi sama kayak ini apa sih fitur-fitur gitu, keuntungan-keuntungan yang dapat dari bangunan kalian. Jadi kayak eh, lanjutannya dari konsep ini nih, gitu. Terus ada apa lagi? Untuk panel mungkin sejauh ini eh, yang bisa saya jelasin ini sih apa ada yang mungkin mau ditanyakan? Buat teman-teman ada yang mau ditanyain atau enggak? Bisa ditulis di kolom chat atau bisa on mic juga. Oke, kalau nggak ada kita langsung lanjut ke bagian Photoshopnya. Jadi setelah buka Photoshop tuh langsung new file ya. Nah, di sini nih kita bikin kanvasnya kayak kalau di Canva kan ada apa sih namanya? Presentation terus ada sosial media gitu-gitu. Nah, ini kita bikin kanvasnya. Kalau kanvas kita itu kan A3 ya. A3 itu cari ini dulu ukurannya ini. Nah, ini
salah satu poin penting juga ya, kalau misalnya di Photoshop tuh, kalau bisa bikin kanvasnya pakai pixel. Ini kan ada ininya nih, satuannya di sini nih. Nah, kalau kalian mungkin tahu ukurannya di sentimeter, di milimeter, tapi kalau bisa pakai pixel ya, karena itu ngaruh ke ukuran sih, ukuran ininya, size-nya. Kayak nanti bisa jadi lebih kecil. Eh, Oke, ini kita pakai ukurannya, misalnya kertas A2 ya. Nah, tinggal di misalnya 4961 kan? Font. Di sini bisa diatur ya ini ya, orientasinya mau landscape atau portrait. Terus resolusi standarnya itu 300. Itu biasanya tiap sayembara ngasih standar. Ada yang enggak, ada yang iya, tapi umumnya 300. Terus color mode-nya ini R ini poin penting juga, RGB itu buat kalau digital, CMYK itu kalau di print. Itu ya bisa berarti. Terus yang bawah-bawah ini ya dia apa-apain juga nggak apa-apa sih semua. Oke. Terus ini kanvasnya langsung jadi ya. Nah, terus setelah ini yang harus dilakukan adalah bikin layout. Nah, tadi kan kalau udah ada di kriterianya tinggal nata-nata tuh. Jadi misalnya kriterianya harus kriteria sayembara ini ada ini konsep, terus ada satu di waktu dulu tentang kawan-kawan. Nah ini tinggal kalian atur tuh sesuka hati. Mau dipakai gimana? Bisa dipakai hmm, ini bisa di mana ya? Kalau apa ya? Control R. Ini tuh buat munculin ruler. Nah, ruler ini buat apa? Kalau ditarik rulernya, set, bisa munculin garis. Garis ini sebagai garis asistensi. Jadi buat kalian bantu ukur-ukur aja misalnya bisa taruh di sini, terus di sini. Nah, ini bisa kayak bikin bordernya. Nah, nanti tuh pas di produk finalnya misalnya udah diekspor, ini bakal nggak kelihatan. Jadi cuma di part ininya aja, di Photoshopnya aja, di workplace-nya aja. Itu misalnya kita ngasih di sini atas ini judulnya sini ya. Ini buat judul terus ada konsep di sini, ada konsep. Terus ada strategi di sini. Ini masing dan kawan-kawan sebagai dua ini. Nah, di sini udah kelihatan nih layoutnya, layout utamanya. Bisa dipencet. Ini ada di kiri ini ada toolbar ya. Toolbar ini kan bisa experience satu-satu. Tapi nanti tak jelasin aja. Sini ada T, T itu text, seperti yang bisa dilihat. Terus tinggal dipencet. Set. Terus misalnya ini judul. Oke. Nah, ada ini tips lagi. Kalian kalau mencet ALT di keyboard, ini mouse-nya ganti. Set. Tuh, bisa lihat ya mouse kursornya ini ganti bentukannya. Udah kan? Muncul, udah. Nah, kalau ditekan kursornya, terus pencet satu layer, set. Nanti dia bakal duplikat. Jadi nggak perlu kayak Ctrl C, Ctrl V gini. Sama. Tinggal tahan ALT, tekan layernya. Oke, itu satu tips. Terus eh, lanjut lagi. Sini misalnya jadi site nih, analisis. Ada
Kayak gini nih. Ini bisa kalian bisa ganti-ganti. Bisa di sini, nggak perlu ngikutin template ya. Sebenarnya nggak ada template juga. Terus intinya gimana cara kalian tuh bisa eh apa ya? Kalau bisa lebih gimana tuh kalian mikirin mata kalian sebagai audiens. Jadi sebagai misalnya aku sebagai audiens sih tahu aku harus baca dari sini, 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 ke sini, ke sini. Jadi ada urutannya kayak bikin komik gitu loh. Jadi kalau bisa tuh jangan misalnya fiturnya taruh di sini nih, konsep taruh di bawah, analisis taruh di bawah. Kalau gini kan orang tahu orang liatin ini dulu baru ini kan jadi kayak apa ya? Kalau misal masuk rumah tuh masuk dari ruang keluarga dulu itu kan nggak enak ya. Nah, jadi kalau bisa ngaturnya itu diurutin jadi rapi gitu. Kamu kan? Kalian. Nah, kalau udah ada layoutnya, tinggal dimasukin dari kemarin renderan-renderan itu bisa atau langsung konsepnya. Misalnya judulnya ya, judul apa? Misalnya award. Ini misal ya, kita permisalkan. Nah, terus di sini tinggal kasih fotonya. Eh ya, dia kasih foto renderannya. Nah, misalnya ini di sini kasih foto renderan gitu ya. Nah, kita bisa pakai tool nih, bikin shape tuh yang ini ya. Ini kalau ini tool ini kan kalau kalian lihat kalau di Zoom tuh ada segitiga kecil nih di pojok kanan bawahnya. Ini kalau di klik kanan tuh kalian bisa ada variasi dari toolnya. Misalnya ini ada eh marquee tool. Jadi kalau di klik kanan kalian bisa ada variasinya gitu. Nah, yang kita pakai itu adalah shape tool. Shape tool adalah yang ini nih. Ini bisa ada rectangle, bisa ada ellipse, dan bisa custom juga. Custom ini bisa import juga dari dalam ininya, dari file kalian. Tapi itu adalah topik lain, jadi kita nggak bakal pakai. Nah, di sini kalian bisa bikin ininya dulu, rectangle dulu, terus langsung masukin fotonya. Misalnya, misalnya fotonya pakai ini ya. Tinggal di ini, oh ya kalau mau import gambar tuh tinggal ditarik-tarik bisa nih. Misalnya gambar ini, tariknya langsung ke ini ya, ke Photoshop yang set, ini langsung muncul. Nah, di sini, tapi ini kan kalau misalnya kita naruh di sini, ini belum ini ya, apa sih, belum akurat nih. Kita memotong, bisa pakai alat ini, set, dipotong. Bisa juga pakai tool ini. Jadi, yang di kanan ini kan ada layer nih, ya kan? Nah, hmm, kita patokannya ini kan kotak ini. Kita pengen bikin satu foto selebar kotak ini. Nah, caranya foto ininya, foto aslinya, taruh di atas kotaknya, di atas si shape rectangle ini. Nah, di shape rectangle ini terus si foto ini harus di atasnya persis ya. Kalau di bawahnya ketutupan, bisa persis. Ini nggak bisa. Nah, caranya klik kanan, terus create clipping mask. Di sini fotonya itu bakal masuk ke si shape. Itu bakal masuk ya. Nah, ini juga bisa ke
shape lain, misalnya ke sini. Ini create clipping mesh bakal masuk ke si site analysis kalau bisa dilihat nih. Jadi itu fungsinya si clipping mesh ini ya. Kita masukin ke sini. Set. Nah, di sini bisa jadi udah rapi ya. Jadi masuk langsung ke sini ya. Ke layer kita yang di atas ini. Oke, itu namanya tool clipping mesh. Terus ini pertanyaan ini. Sejauh ini ada yang tanya nggak ya? Kira-kira. Apa aku mau jelasinnya terlalu nggak jelas? Gimana teman-teman? Udah jelas atau belum ya? Bisa tulis di kolom chat atau bisa mic juga. Oke, kalau nggak ada yang nanya, bisa dilanjutkan. Ada. Oke, silahkan Muhammad Rafi Irmansyah. Tes tes halo, halo. Ada suaranya apa tidak? Masuk, suaranya masuk. Masuk, masuk. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi dari Angkatan 24. Saya mau tanya, jikalau apa di Photoshop ini misal kalau mau menambahkan gambar itu, mungkin size-nya kalau kecil tuh kira-kira berpengaruh ini nggak kayak apa pixelnya berpengaruh nggak kayak misal jadi kurang HD atau gimana gitu? Mungkin cukup itu sih dari gambarnya. Terima kasih. Oke, oke. Saya Raffi, terima kasih sudah bertanya. Jadi kan oh iya ini poin penting juga sih. Di Photoshop tuh ada, bukan di Photoshop dong sih. Sebenarnya gambar, jenis gambar tuh ada dua. Ada shit, tulis saya. Ada yang namanya raster dan rect. Nah, sebenarnya Photoshop tuh fungsinya ngedit utama raster. Jadi kayak foto apa ya? Foto foto-foto eh, color grading, terus ngedit. Pokoknya foto dari kamera gitu. Bukan, jadi kalau Photoshop buat desain tuh bukan ini ya, bukan pilihan utama ya. Kalau buat desain tuh harusnya Illustrator, tapi karena aku taunya Photoshop dan lebih umum Photoshop, jadi kita pakai Photoshop. Nah, di Photoshop juga ada nih jenis fotonya ini. Misalnya kita naruh satu satu foto ini nih, tarik, set. Nah, di sini bisa dilihat nih ya di layarnya. Ini ada logo kayak kecil ini, kayak kotak-kotak ini. Nah, kotak-kotak ini apa? Kotak-kotak ini namanya adalah Smart Object. Ya.
convert to smart object. Ini kotak-kotak. Ini kalau di zoom out zoom in itu nggak bakal ngaruh jauh ya. Tapi mungkin kalau di zoom out parah ini bakal ngaruh sih. Misalnya ini aku tanya deh. Ini mungkin kalau di zoom in nggak bakal apa ya, nggak bakal sepecah itu lah. Sebenarnya fine, pokoknya fine gitu. Nah, terus kalau jadiin raster, ini ada tulisannya rasterize layer ya. Ini ini hilang. Bentar, baik dulu. Ini hilang nih. Logo si ininya tadi ya, logo apa sih namanya? Smart objectnya hilang. Nah, ini kalau di zoom in itu pecahnya bakal lebih kelihatan tuh. Lebih kelihatan pixelnya tadi ya. Kayak hancur gitu. Tapi kalau pakai si ini nggak bakal sehancur yang tadi. Kalau sebenarnya kalau di Photoshop ini kan ini gambarnya ngambil dari luar ya. Kalau gambar yang dari dalam, misalnya kayak shape, misalnya kita bikin shape eclipse nih. Set. Nah ini dia juga nggak bakal pecah, dibesarin segimana mungkin, karena masih smart object. Kalau di rasterize, dia bakal pecah parah. Tuh kelihatan ya, bandingin sama yang smart object. Apakah menjawab? Oh iya iya Pak. Terima kasih atas ini ya, Kak Radivan. Kayak ada yang mau bertanya lagi nggak nih teman-teman? Kalau nggak ada bisa dilanjut aja. Oke, kalau gitu kalau nggak ada yang mau tanya lagi, saya bakal lanjut. Yang selanjutnya itu ada ngapus background ya. Misalnya ada, aduh ini udah dihapus semua sih. Misalnya ada ini, dihapus nih masih ada. Apalagi kalau misalnya ngambil foto dari Google, bentuknya PNG, tapi malah jadi JPG. Itu nyusahin banget. Yang bisa dilakukan adalah, pertama, ada dua cara sih harusnya. Pertama ini bisa di rasterize dulu. Terus kita pakai Magic Wand. Magic Wand tuh yang ini ya. Bisa lihat Magic Wand tuh. Langsung di meja aja. Set. Ini bakal keblok. Terus langsung kalau pencet apa sih backspace dihapusnya langsung langsung hilang. Langsung bisa jadi PNG gini ya. Tapi minusnya adalah ini tuh raster, foto raster. Jadi kalian ngezoom in, gedein, bakal ngaruh. Nah, cara satunya adalah pakai di clipping. Caranya adalah yang kedua pakai cara clipping. Nah, ini kalau dia kan masih smart object ya. Kalau di ini apa blok backgroundnya, kalian mencet, ini kan yang keblok backgroundnya ya. Nah, ada shortcut lagi, Control Shift I. Set. Ini yang keblok bakal ketuker. Misalnya, siapa lagi? Misalnya ini yang pengen diblok adalah bulat ini. Set. Yang keblok bulat doang ya. Bisa lihat yang ngeblok dua doang. Kalau kita mau tuker, misalnya kan yang diblok ini, nah kita pengen ngeblok luarnya aja. Nah ini caranya pakai Control Shift I. Nah ini langsung ke blok luarnya. Dia jadi tukeran inilah, tukeran blok ini. Paham ya? Nah kita aplikasiin ke sini nih. Set.
pakai Ctrl Shift I. Terus lihat mouse, lihat kursor, pencet yang ini, layer mask. Nah, baru pencet, terus jadi deh. Nah, ini bakal kelihatan. Nah, ini tapi objeknya ini masih clipping mask. Masih eh, smart object. Jadi lebih gampang lah. Jadi nggak lebih hancur dari tadi. Pamet, pamet, pamet. Nah, biasanya tuh kalau ngerender dari before, before bisa nggak ya? Lupa tuh. Dari Lumion itu biasanya ada file eksportannya tuh ada banyak tuh kan. Biasanya ada file ininya apa sih? Poolnya, terus ada file yang kayak cuma siluetnya doang. Nah, itu tuh berguna banget karena kalian bisa kalian bisa apa ya, ditimpa misalnya, ya ada sampel lagi nih. Misalnya yang ini foto asli, terus yang ini foto siluet. Nah, kalian tuh bisa kan, misalnya kalau foto asli itu ada detail-detail gini yang mungkin sama Magic Wand tuh nggak kebaca tuh, kayak misalnya ini bisa nembus ini gitu, jadi nggak rapi. Nah, kalau pakai yang siluet tadi itu sama Photoshop itu kebaca jelas tuh, misalnya ada hitam sama putih, biasanya gitu, biasanya kalau di ekspor dari D5 gitu ukuran bentukannya. Nah, tinggal di tinggal sama caranya kayak tadi sama, terus di set. Wah, renderan dari D5, D5 ya. Gue mau D5 dari tadi. Itu kalau untuk ini ya, menghapus background ya. Apakah jelas? Ntar coba. Aku tak cari contoh. Oke, teman-teman. eh, s- s- mungkin bisa ini tanya gitu kalau misal ada yang mau ditanyakan. Dan juga aku mau ngingetin buat yang belum absen bisa isi presensi ya di kolom chat itu udah dikirim.
Maaf teman-teman, ini ada sedikit kendala. Mungkin bisa ini tanya-tanya gitu nggak apa-apa. Kalau misal ada yang mau ditanyakan nih, boleh on mic dan juga atau bisa tulis di kolom chat. Oke, ini ada contohnya ya. Misalnya nih kan kalau hasil renderan di Flash itu ada dua ini ya, ada dua mode nih. Nih tadi yang tak bilangin ini mah siluet. Nah, yang dilakukan adalah ini berdua ini dimasukin ke dalam ini ke dalam Photoshop ya. Usahain ukurannya sama, posisinya sama, pokoknya semuanya harus sama. Jadi harus atas bawah banget. Kemudian ya. Nah, terus tinggal dipakai cara yang tadi ini kan kalau pakai ini nih, misal kita pakai Magic Wand itu tuh kurang ini ya, kadang suka tuh gak rapi gitu, apalagi pohonnya. Nah, terus kalau di sini tuh warnanya lebih kebagi. Ini hitam, ini ungu dan itu. Jadi tinggal aplikasiin tuh cara yang tadi ini ya. Set, set, terus apa? Set. Nah, jadi aman ya, bisa ya. Aman. Hmm. Hmm. Oke, itu untuk ngapus background. Apa ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman kalau mau bertanya. Tapi kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita bakal kayak gitu. Ya, aku bakal ngejelasin hmm, cara nimpa.
Jadi, misalnya ada site analysis. Di site analysis ini kita harus ngasih gambar site, course. Jadi yang harus dilakukan adalah, bisa kita nyari gambar di Google Map dulu. Soalnya ini adalah yang bakal menjadi insight-nya. Nah, dari sini, ini kan misalnya gedung yang mau ditimpa itu kan gedung ini ya, ini gedung Paragone. Terus tinggal pakai cara yang tadi, yang motong background tadi, terus di aplikasi ini karena eh, file yang tak siapin udah ini semua ya, udah potongan semua, jadi tinggal ini semua. Terus disesuaikan tuh. Set. Nah, jadi, nah kan kalau misalnya udah jadi begini, tapi kalau misalnya di zoom out, ini nggak kelihatan ya. Nah, terus cara selanjutnya adalah biar si gedung yang ditimpa ini lebih apa ya, lebih mencolok. Ini bisa dikasih efek, bisa digelapin. Cara gelapin gimana? Cara gelapin adalah klik kanan, terus ada blending options. Bisa blending options, terus bisa color overlay. Kalau color overlay, ini kan langsung ketutupan semua ini ya. Itu bisa ganti-ganti warna juga. Nah, di sini kita bisa pakai ini ya, opacity. Opacity-nya bisa dikurangin. Dengan gitu, bangunan kita lebih ke spotlight. Tapi kalau gini kan bangunan yang lain nih, jadi nggak kelihatan ya. Maksudnya kayak ya lebih kayak nggak jelas gitu. Kita bisa pakai blend mode, kita bisa mainin blend mode-nya tadi. Misalnya di multiply, lighten screen gitu-gitu. Nah, misalnya shop like ini udah mulai better lah. Set. Kelihatan tuh. Oke. Jadi gedung kita lebih kelihatan. Atau bisa pakai ya cara lainnya yaitu di buletin, dikasih lingkaran. Caranya itu pencet shape, kasih buletin di sini. Terus eh, kita pakai hmm, kita mau biar ini tuh ada di lingkaran gini, tapi biar nggak nutupin. Paham ya? Jadi caranya adalah pertama pencet layer ininya, layer mapnya. Terus duplikat. Cara duplikat itu selain pakai ALT ini, kalau pakai ALT ini harus digelatin ya. Nah, cara selanjutnya itu pakai Ctrl J. Set. Kelihatan ya, langsung ada map copy. Ini pakai Ctrl J. Nah, habis Ctrl J, layer yang ini tuh mau dibikin apa ya? Bolong gitu. Kita mau bolongin layer ini pakai ini. Caranya, cara ngapusnya itu adalah bisa pakai pakai cara yang tadi bisa tuh. Kita kalau pakai Magic Wand, nggak bisa dirasa. Ini kan lama ya harus pakai pencet ini dulu, harus pencet dulu. Nah, cara cepatnya itu adalah tahan kontrol, terus pencet layer yang mau diblok. Set. Langsung kelihatan ya. Ini bisa buat layer mana aja ya. Misalnya ini, kita kalau pakai Magic Wand, itu kalau pakai Magic Wand pasti harus satu-satu ini, misalkan. Nah, bisa tekan kontrol, terus pencet di gambar di layarnya ya. Set. Tuh. Dan ini juga bisa dipakai ke font juga. Nah, itu satu tips juga. Nah, kita bakal pakai ke sini.
Terus tinggal dihapus bagian ini ya. Ini kok, tapi belum kelihatan ya. Terus kalau kita misalnya pakai ini, set, nah, kelihatan tuh. Jadi ke spotlight, kelihatan apa ya lebih mencolok. Misalnya kita kasih warna putih. Nah, ini kelihatan ya. Tapi ini tuh karena ini yang ini bolong. Jadi kalau dipindah-pindah bakal ikut gerak juga bolongannya. Jadi kalau gini tuh posisinya udah absolut gitu. Jadi kalian usahain dari awal tuh udah posisinya usahain jangan digerak-gerakin kayak apa ya? Posisinya dari awal tuh udah ditentuin di situ aja gitu. Jadi pas di akhir-akhir jangan gerak, jangan digerakin. Paham ya? Sini juga. Terus ini kita udah bisa kelihatan ya. Terus kalau mau juga tadi si shape ini kita pakaiin. Oh iya, tadi kan eh, kalau mau misalnya mau layernya ini mau diedit-edit, itu bisa pakai blending option atau shortcutnya pencet layernya 2 kali. Nah, langsung muncul ini ya, langsung muncul menunya. Terus caranya aku pengen bordernya ini muncul ini ya kayak ada putih-putih bordernya gitu. Nah, caranya pakai stroke, set muncul ya putih. Terus size-nya kita gedein. Nah, ini bisa diatur mau di luar shape-nya, mau di dalam shape-nya, atau di tengah-tengah shape-nya, di tengah border shape-nya. Itu sesuai preferensi ya. Ini bisa apa ya, dipakai di mana aja. Misalnya di foto gitu juga tadi juga bisa. Set, bakal kelihatan. Mau di luar, di dalam juga bakal kelihatan. Terus udah tadi, nah ini kan di si layarnya muncul ada efeknya ya. Nah, misalnya aku pengen menghapus itemnya doang, tapi putihnya tetap. Kalau aku pencet ininya, kan putihnya ke keblok. Kalau aku hapus juga, hilang semuanya. Selain juga. Caranya adalah di rasterize. Jadi rasterize layer style ini juga satu command yang cukup penting ya. Jadi kalau ada error di misalnya ini, kalau misalnya ada error gini, nah ini coba di rasterize dulu. Sih bakal terus kita di sini rasterize ya. So, nih, terus di nah, kelihatan ya. Jadi lebih spotlight lagi. Jadi lebih bakal jadi ini bisa buat side analisis, bisa buat side plan, block plan dan lain-lain gitu. Baik, terima kasih sejauh ini ada yang tanyakan. Apakah sudah jelas teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Mumpung masih ada Kak Radifanya nih yang bisa menjawab pertanyaan kalian.
Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, aku bakal lanjut ke eh gimana deh? Ada pertanyaan deh. Ada. Ini mau tanya apa? Kalau misal apa yang masking itu loh, yang select apa remove background tadi, kalau misal ada objek yang diinginkan tapi terhapus itu gimana ya? Misalkan ada kasus gitu, kayak apa objek kecil lah yang ini maskingnya itu gimana? Oh kayak ada objek yang ikut kehapus gitu. Iya iya betul. Tuh, misalnya ini ya. Nah, oke. Misalnya kita pakai objek ini, tapi ngapus background, tapi ininya kena gitu ya. Nah, ada cara yang mungkin ribet ya. Itu pakai ini variasi dari si one ini Magic One. Itu yang pakai yang kedua Quick Selection Tool. Set. Nah itu ini kita Quick Selection Tool itu kayak Magic One tapi manual. Ini kan kalau dilihat di lingkarannya ini eh, ada plusnya gitu ya. Plus ini buat nambahin yang pengen kita hapus. Misalnya yang pengen di blok. Misalnya gini, set. Ini nambahin bloknya sampai sini gitu. Nah bisa juga tekan ALT itu nanti gambarnya jadi minus. Itu ya katanya minus ya. Ini bisa ngurangin ini ya. Misalnya ini keblok ya, itu bisa di setting. Ini jadi nggak keblok. Nah, tapi minusnya ini dia nggak rapi. Tuh, dia nggak apa ya, nggak akurat juga. Atau mungkin bisa pakai lasso tool yang di sini nih. Itu bisa lebih spesifik lagi. Kayak harus digarisin gini. Nah, tapi ini ya minusnya dia susah ini. Oh, bisa tapi susah. Jadi makanya dari di awal aku merekomendasiin pakai buat ini ngambil dari random ngambil dari sini terus harus sama. Nah karena ini dia tuh akurat banget karena warnanya beda. Jadi Photoshop kan kalau misalnya warnanya mirip-mirip itu, misalnya hijau ini sama hijau ini, tuh, karena nggak bakal bisa spesifik. Kalau di sini tuh kelihatan gitu. Tuh, jadi bisa langsung seleksi. Makanya aku rekomendasiin itu biar bisa akurat bakal menjawab. Oh sudah. Makasih Kak. Apa ya? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau bertanya lagi nih? Kalau nggak ada, mungkin bisa dilanjut aja Kak Redvan. Oke, lanjut. Ini kan saya udah ya. Lanjut kita ke tampak. Tampak itu soalnya ya. Tampak ini gampang karena boleh jadi ya. Misalnya ini deh, ada contohnya. Hmm. Hmm, ini kan hasil renderan ya. Sama tadi caranya sama kayak yang tadi. Yang harusnya rendernya itu ada dua, ada yang gini sama ininya. Tapi karena emang udah tak singkatin ya, jadi
Udah kelihatan langsung jadi gini. Itu kan rapi ya. Itu karena pakaian tadi. Nah terus udah jadi gini. Kita tinggal kasih ininya nih. Kalau buat apa sih? Kalau buat tampak tuh biasanya ada ini alas. Pakai shape ya, shape-nya rectangle. Nah, kalau misalnya pakai buat apa sih namanya? Tambak ini ada alasnya. Alasnya ini bisa banyak variasinya ya. Bisa di Pinterest atau di Google tuh banyak banget referensinya. Itu mau apa sih? Desainnya juga beda-beda dan cakep-cakep semua. Salah satu desain yang bisa dipakai adalah pakai gradient. Saya sih ini. Sorry. Gradient. Kan yang ini pakai color overlay ya. Jadi blending option tadi. Nah, bawahnya ada gradient overlay. Gradient overlay cara makanya gimana? Cara makanya adalah di menu ini ada blend mode sama opacity tadi ya. Blend mode itu yang buat ngatur mode ngeblendnya. Opacity itu kejelasannya. Nah, gradient ini bisa dipencet. Ini bisa buat ngatur warna. Ini ada variasinya. Bisa warna ke warna, bisa warna ke transparan, warna ke warna lagi. Nah, eh, warnanya ini cara gantinya adalah yang atas ini opacity ya, yang bawah ini warna aslinya. Misalnya kita mau pakai warna aspal, aspal itu apa baunya? Gelap ke terang. Nah, ini kan lebih enak dilihat ya. Jadi kelihatan gitu. Jadi kayak efeknya tuh real gitu. Tidak. Terus bisa ditambahin sama kalau mau ya itu nyari foto pohon atau pakai shape ini ada sih di custom shape ini. Enggak ini. Oke. Di shape ini, di custom shape itu ada ini kan yang jadi yang custom shape ini. Di custom shape itu ada pohon di leaf trees. Ini bisa dipakai, tapi minusnya itu dia kurang apa ya, kurang arsitektural. Kan banyak pinnya, banyak biru-biru ini bikin lag juga. Apalagi buat laptop, kalau support. Ini bakal kelihatan ya ini ya. Istilah apa ya? Dia sebut. Atau cara satunya adalah pakai kita nyari di Google. Nah, tapi harus diperhatiin ya. Di Google tuh gambar semua gambar atau video apa itu punya hak cipta. Nah, hak cipta ini harus diperhatiin banget karena apalagi di desain grafis itu pasti kalau di notice itu urusannya bakal panjang banget. Kalau bisa pakai yang free. Jadi kayak ngambil di webnya langsung itu bisa. Atau kalau misal mau langsung ngambil dari Google-nya itu usahain apa ya? Kalau misalnya buat konsumsi pribadi itu nggak apa-apa. Misalnya kayak cuma buat dikumpulin ke dosen itu nggak apa-apa. Kalau buat sayembara itu 50-50 ya, karena bisa kena pasal juga, karena bisa di strike. Ini bisa misalnya kita udah dapat gambarnya nih, ini bisa di download, bisa di save atau di copy, copy image. Ini di Ctrl V aja langsung muncul. Nih. Nah, kalau ini nih, kalau udah ya, pokoknya tinggal di duplikat aja nih. Set, set.
Atau kalau pohonnya terlalu ngalangin bisa di color overlay. Bisa. Ini color overlay jadi lebih apa ya lebih jadi kayak buat siluet doang kan. Hmm. Itu sih warnanya bisa ini mau putih atau se apa ya nyambung sama tema panel kalian kayak misalnya di panel aku ini itu kan pohonnya kelihatan deh pohonnya warna merah karena nyambung sama tema warna itu. Terus bisa juga tambahin elemen-elemen biar nggak kelihatan boring banget kayak misalnya kasih rectangle set ini kelihatan lebih ya better lah ya kayak nggak sepi-sepi banget gitu. Biasanya ini yang dipakai di eh apa ya porto-porto gitu biasanya pakai begini ya. Jadi ada ini ya, apa sih namanya? Ada ornamen-ornamen gitu. Kayak misalnya, nih ada nih. Misalnya gini ya, ini buat tampak samping, tampak depan malah. Ini nggak punya aku, karena punya aku lebih jelek. Sorry. Jadi kelihatan tuh. Ini buat bawahnya, ini buat hmm, ini tadi ya pakai apa sih namanya? Klik masking. Tuh ini foto awalnya begini. Tapi dia pakai yang tadi yang siluet itu terus di sebentar. Jadi tambah ornamen-ornamen kayak gedung, awan, belum lagi gitu. Kayak itu buat ini buat tamak-tamak. Jadi yang tamak belakang, depan, kanannya juga sama, tinggal diiringin aja, tinggal ditukar-tukar tempat sebenarnya. Kayak misalnya tamak sampingnya ini taruh sini gitu. Ya. Dan iya diperhatiin ya, kalau misalnya ngambil gambar dari luar, awas hati-hati. Usahain jangan dibuat publik, jangan sampai orang lain lihat. Gitu. Kalau buat konsumsi pribadi nggak apa-apa. Itu buat tambak tambak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa on mic atau tulis di kolom chat ya teman-teman. Oke, kalau belum ada yang mau ditanyakan, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah bikin potongan. Potongan sama caranya. Mirip persis sama si tambak ini. Biasanya dari renderannya udah bisa dipotong ya. Nah, udah jadi. Terus kita kasih bawahnya lagi. Nah, biasanya di potongan itu ada apa namanya? Pondasi. Nah, pondasi ini sebenarnya terserah ya. Tergantung biasanya kriterianya butuh pondasi apa enggak atau emang kalian pengen ngasih pondasi. Pondasi itu ya tinggal bikin ini aja sih. Tinggal kayak gini, gini. Tinggal di duplikat duplikat. Atau mungkin pondasinya lebih detail ya. Ini cuma
Simpel aja. Contoh untuk fondasi. Nah, misalnya gini, ini ada garis asisnya juga, terus ada fondasinya, terus ada ini alasnya, sama persis kayak si taman depan tadi, cuma lebih ini banyak ornamennya aja deh. Ini buat fondasi ya, jadi fondasi ya sama deh. Ini untuk potongan. Terus habis potongan tuh ada si renderan. Ada lagi. Nah, renderan ini misalnya ini nih, di interior ini kan ada kayak ini ya, apa sih orang-orang ini. Orang-orang ini dapat dari mana? Nah, ada web namanya Mister Kakao. Ini nih spesifik ya buat nyari orang PNG gitu. Nah, ini setauku yang free ini bisa dipakai di mana aja ya. Ada yang berbayar juga. Tapi yang free bisa dipakai di mana aja. Misalnya ada di nih, udah ini ya dulu banyak banget. Ini tinggal gampang, soalnya tinggal ditaruh aja. Misalnya ada, misalnya di sini nih. Ada foto ini kamu pengen nambahin orang di sini. Nah, ada dua opsi. Kamu bisa nambahin orang dari renderannya dari Divive-nya. Divive kan ada orang-orang tuh ya. Ada animasi orang juga. Atau bisa di, kalau misalnya nggak cukup waktunya atau renderan orang tuh makan waktu yang lebih lama tuh kayak renderannya tambah lama. Nah, itu bisa dipakai di bagian Photoshop-nya, di editing-nya. Jadi tinggal ditaruh, di sesuaiin ini, sesuaiin ukurannya, terus di kalau misalnya emang orangnya kelihatan kurang fit in ya, kayak ini si mas-mas ini kelihatan out of place banget. Itu tinggal di color overlay aja. Terus di ramein, tambah lagi gitu. Ini ada shortcut lagi. Misalnya ini kan ada efeknya di sini ya. Nah, biar misalnya ada banyak, misalnya ada banyak. Nah, kalian nggak pengen editin efeknya satu-satu gini karena lama banget. Itu bisa pakai klik ininya, sumbernya, sedikit copy layer style, terus di blok semuanya, pakai shift itu ngeblok. Nah ini langsung di pas layer salah set, langsung jadi. Nah, ini tinggal di menurut kalian aja atur gimana aja gitu. Jadi deh, misalnya di ini bagian renderan. Sebenarnya bisa di ini lagi sih tambah efek-efek lagi. Kayak biasanya anak-anak arsi itu suka ngasih fog tuh kayak kayak kabut-kabut gitu tuh. Nah itu tuh ya pakai ini bisa. Misalnya kita menambah gradien di bawah biar kelihatan. Oh nggak, misalnya di sini nih. Misalnya kita mau nambah gradien di bawah sini. Itu bisa pakai ini samping apa ya, tong sampah. Itu dia namanya layer, new layer. Set. Ini layer ini kosong, nggak kelihatan apa-apa. Nah di new layer ini kita bisa pakai tool brush. Mana? Ini brush. Nah, brush ini fungsinya kayak pulpen. Jadi dia gambar-gambar gitu. Nah, brush ini tinggal diatur size-nya. Nah, kelihatan ya. Bisa gedein. Set.
Terus eh kalau misalnya kita pencet gini kan nggak teratur tuh ya, bisa ke atas bisa ke bawah. Nah, caranya tekan shift terus langsung tarik. Jadi tuh. Terus kan ini nutupin ya. Aku pengen masukin dalam sama kayak yang tadi caranya di kanan keliling mas. Set. Ya di jadi kelihatan ada apa ya dev kedalamannya gitu. Bisa diganti-ganti juga warnanya jadi lebih sesuai selera. Sih gitu. Ini bisa di sini juga ya kayak di sini. Belum di ada variasi loh. Sebenarnya ujung-ujungnya variasi itu tergantung ke referensi kalian. Jadi pesenku tuh banyakin lihat Pinterest, banyakin lihat Google, banyakin lihat IG apalagi tuh. Itu banyak banget pasti foto-foto panel. Dan kalau misalnya ada yang bagus tuh di-save dulu. Itu bakal bisa jadi inspirasi. Inspirasi itu berguna banget buat di panel mailing. Itu buat rendering. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman yang mau bertanya, bisa di kolom chat atau juga bisa online. Silakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya teman-teman tanya aja, jangan malu-malu, mumpung ada Kak Radifanya nih yang jago dalam Photoshop. Kalau misal kalian ada yang kurang jelas, gitu, ditanyakan aja. Oh iya, dan aku mau ngingetin lagi buat presensi, jangan lupa diisi ya teman-teman.
Oke, karena belum ada yang mau nanya lagi, semoga aja paham semua, amin Allah. Selanjutnya adalah kalau misalnya udah kelar nih semuanya proyeknya nih, ya, ini adalah nge-exportnya atau nge-save-nya. Nge-save-nya biasa, Ctrl S. Ini buat nge-save si Photoshop-nya. Misalnya tinggal dinamain kayak nge-save dokumen biasa deh. Itu nge-save project Photoshop-nya ya. Nah, kalau mau nge-export apa yang ada di dalam kanvas ini adalah caranya file, export, save for, export as. Terus ini ada menu banyak, ini bisa sesuai hati. Formatnya bisa pakai PNG, JPG, dan lain-lain. Sorry, nge-lag. Terus, terus, terus langsung di export. Dan bisa langsung ditaruh di file. Kalau pas PDF tuh setahu aku belum bisa ya. Jadi kalau udah diekspornya bentuknya masih JPG. Terus kalau mau di PDF-in harus di eh, convert ke PDF juga. Oke, itu untuk resepnya bakal jelas. Apakah jelas teman-teman? Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, sepertinya udah jelas semua ya ini ya. Oke, oke. Karena belum ada yang nanya, semoga aja udah jelas ya teman-teman. Aku mau makasih sama teman-teman semua karena udah mau eh merhatiin, karena udah mau ngikutin penjelasanku. Kalau mau ada yang nanya, boleh langsung nanya PCD nggak apa-apa. Eh, aku mau makasih juga buat teman-teman KFA karena udah ngasih aku tempat. Dan sekian, terima kasih saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Radifan. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Keren banget nih. Yeay. Baik, berhubung sepertinya udah jelas semua, jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Hanif Radifan, Kak Hanif Radifan atas pemaparan materinya, dan juga kepada teman-teman peserta yang sudah mengikuti workshop dengan sangat antusias. Sampai di sini sesi para materi Photoshop, semoga apa yang telah disampaikan dalam rangkaian Digital Drafting Days Arch Compo sesi penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pemateri sebagai bentuk akad akan disampaikan secara digital oleh tim panitia kepada Saudara Hanif Redifan. Sertifikat diberikan kepada Hanif Redifan Musyafa atas partisipasi dan kerjasamanya sebagai pemateri dalam kegiatan Digital Drafting Days Arch Compose Learn and Apply yang diselenggarakan oleh KMH Stapatya Veda Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2025. Semarang 2025, Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Wirawan Sumbodo MT, dan Pembina Stapatya Veda, Majora Nuansa Algin STMArs. Untuk Kak Radifan, mungkin bisa tahan dulu, kita mau sesi dokumentasi. Ya, aku hitung sampai 3 ya.
Satu, dua, tiga. Oke, baik, sudah. Terima kasih dan sekali lagi kami sampaikan eh, ucapan apresiasi yang sebesar-besarnya. Aku Salma, selaku moderator, pamit undur diri dari sesi ini. Selanjutnya, aku kembalikan acara kepada MC. Selamat siang semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zahratul Salma yang telah menjadi moderator pada acara hari ini. Acara selanjutnya sesi pemaparan tugas dari divisi kompetisi. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih telah memberikan, terima kasih MC atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya perwakilan dari Divisi Competition ingin memaparkan tugas. Mungkin operator bisa menampilkan. Oke, sambil menunggu operator menampilkan layar, di sini saya akan menyampaikan bahwa tugas panel ini menjadi tugas terakhir di sesi software, di mana teman-teman semua mengumpulkan soft copy panel yang dibuat pada kertas A2 ukurannya 420 dikali 594 mm sesuai dengan template yang sudah diberikan panitia. Nah, maksimal untuk panel ini tuh sebanyak 2 lembar ya teman-teman. Nah, untuk contohnya sendiri itu terdapat di data workshop pada link Google Drive yang disediakan oleh panitia. Untuk teman-teman wajib mencantumkan logo arsitektur UNES dan KMA di sebelah kanan atas. Nah, untuk logonya sendiri juga udah ada di data workshop pada link Google Drive yang disediakan oleh panitia. Untuk panelnya sendiri itu berisikan yang pertama ada judul desain, deskripsi konsep serta ide desain, analisis konteks, deskripsi desain, gambar perencanaan seperti dena, tampak, potongan, dan detail arsitektur yang lainnya, perspektif interior, dan perspektif eksterior. Untuk DTP ini sangat disarankan ya teman-teman. Untuk notasi ukuran dan tulisan harus terbaca secara jelas. Nah, untuk jenis dan ukuran font bebas dan harus dapat terbaca dengan jelas serta mudah dipahami saat dalam bentuk cetak. Walaupun nanti teman-teman tetap mengumpulkannya dalam bentuk soft copy. Nah, untuk tata cara pengumpulannya sama seperti produk-produk yang sebelumnya. Teman-teman nanti dengan format nama, angkatan, underscore produk. Kemudian untuk timeline-nya sendiri pada panel ini, teman-teman diberi waktu selama 3 hari. Pengumpulan terakhir itu di 18 Agustus 2025. Jadi teman-teman perlu memperhatikan untuk deadline-nya. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut, teman-teman bisa cek di Tor Workshop Competition. Terima kasih. Saya serahkan kepada MC kembali. Terima kasih kepada panitia kompetisi atas pemaparan tugas yang diberikan. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita ke penghujung acara. Namun sebelum ditutup, kami mohon kesediaan seluruh peserta dan panitia untuk mengaktifkan kamera dan mengikuti sesi dokumentasi bersama terlebih dahulu. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Untuk teman-teman bisa on cam dulu ya.
Oke, aku hitung ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Lagi nggak? Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih atas partisipasinya dalam sesi dokumentasi. Saya, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara-saudari sekalian dan memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.